Tahukah sahabat, kunci dari kesuksesan Paulus dalam pelayanannya, yaitu memiliki hati nurani yang murni. Artinya, ia hidup dengan hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Dan Paulus selalu menerapkannya di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni juga mempengaruhi hubungan kita terhadap Tuhan dan sesama. Bila kita memiliki hati nurani yang murni, maka kita akan memiliki pikiran yang positif dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini yang bagus sekali ya, diingatkan pentingnya untuk kita hidup di dalam hati nurani yang murni. Karena itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Amin. Ya. Iya, sangat penting ya. Iya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hidup dengan hati nurani yang murni. Mari kita berdoa, biarlah hari ini firman ini benar-benar memurnikan hati kita dan membuat kita mengerti pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni. Bapa, kami berdoa, biarlah hari ini kami membuka hati kami. Kalau ada bagian-bagian hati kami yang tidak benar, yang tidak murni, biarlah hari ini oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus kami disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Sehingga kebenaran murni terjadi dan kami dapat hidup dengan hati nurani yang murni. Kami buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16, 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 24 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Nah, ini menarik ya. Sebab Paulus berkata dia melayani dengan hati nurani yang murni. Tapi sementara Felix sebagai hakim yang dipercaya dia tidak murni hatinya. Tidak murni, ya. memikirkan uang ya. Kepentingannya sendiri. Kepentingan diri sendiri. Nah, sejak Paulus bertobat dan dipenuhi dengan Roh Kudus, Paulus menjadi manusia yang baru yang senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Artinya, Paulus menjaga motivasinya di dalam melayani Tuhan untuk tetap murni. Dan Paulus menjaga integritasnya dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oleh karena itu, Paulus tidak takut dalam menghadapi Felix sebagai hakim yang menangani perkara yang dituduhkan kepada Paulus. Yang ternyata sebagai hakim, Felix memilih untuk tidak membebaskan Paulus. Sebab dia berharap Paulus memberikan uang kepadanya supaya dia dapat membebaskan Paulus. Nah, jadi kita bisa lihat Felix ini hati nurani tidak murni ya. Padahal Felix sebagai hakim sudah tahu tentang jalan Tuhan. Artinya sudah tahu yang benar ya. Dia sudah tahu kalau Paulus tidak bersalah. Dan dia punya kuasa untuk membebaskan Paulus. Tetapi yang terjadi karena hati nuraninya tidak murni, maka akhirnya Paulus tidak bisa dipermainkan.
Tetapi karena Paulus hati nuraninya murni menghadapi Felix yang tidak murni ini, Paulus tidak bisa dipermainkan. Paulus tidak bisa diintimidasi oleh Felix, bahkan Paulus tidak bisa dimanipulasi oleh Felix ya. Ternyata hati nurani yang murni membuat Paulus memiliki integritas sehingga Paulus memiliki kuasa, otoritas, dan keberanian untuk berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang kepada Felix. Sehingga Felix menjadi takut dan menghentikan pembicaraannya dengan Paulus. Ya, di hati nuraninya nggak murni Langsung, kan, ya. jadi nggak tahan dia gitu Iya, ya. tergoncang deh hati nurani. Malah jadi takut. Nah, hati nurani yang murni membuat Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan telah datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Lihat dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Jadi hati nurani yang murni telah membuat Paulus memiliki kepekaan untuk dapat menerima, menangkap, mengerti, dan mentaati apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Sehingga Paulus melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Paulus siap untuk diutus Tuhan pergi bersaksi ke Roma sesuai dengan rencana Tuhan. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Melalui kesaksian hidup Paulus ini, kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa hati nurani yang murni membuat kita dapat hidup dalam ketaatan, dan ketaatan ini akan membuat kita memiliki integritas. Dan integritas akan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas. Untuk apa? Untuk hidup benar dan memiliki keberanian untuk berkata benar. Jadi dengan hati nurani yang murni membuat kita dapat memiliki kepekaan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan membuat kita dapat berespon, bertindak, dan berkata-kata dengan benar. Amin. Sehingga jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan pada akhirnya kita dapat menggenapi rencana Tuhan tentunya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita hidup dengan hati nurani yang murni. Karena kalau kita menolak hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita akan kandas. Jadi kehidupan kita ini seperti kapal yang kandas atau karam karena terkena batu karang. Sehingga kita tidak dapat sampai kepada tujuan kita, yaitu tidak dapat menggenapi rencana Tuhan. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Sehingga iman kita tidak kandas dan kehidupan kita akan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jadi sahabat yang baik, ingat ya, kita harus jaga hati nurani kita yang murni supaya kita tidak kandas ya. Iman kita tidak kandas. Jadi sahabat yang baik, jika ada dari kalian memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan saudara DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari 2 Timotius pasal ke-1 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Timotius adalah anak rohani Paulus dan Paulus telah menjadi bapa rohani bagi Timotius dengan memberikan teladan kepada Timotius bagaimana Paulus bersyukur pada Tuhan. Karena oleh anugerah Tuhan, Paulus dapat melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dalam suratnya kepada Timotius ini, Paulus selalu mengingat Timotius dalam doa dan permohonannya kepada Tuhan, baik siang maupun malam, supaya Timotius melakukan tugas pelayanannya dengan hati nurani yang murni. Sebab Paulus sudah membuktikan dan melihat sendiri bagaimana banyak orang menolak melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni.
Sehingga iman mereka dan kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka menjadi kandas. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya kita hidup dan melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tuhan memberkati. Nah, ada beberapa DM yang masuk ya. Kita akan baca salah satu di antaranya dari @ruli.yanti. Mari kita baca ya. Shalom Bapak Ibu, shalom juga untuk Yanti ya. Saya mau cerita, saya terlibat di salah satu pelayanan gereja. Ada teman satu pelayanan saya yang mau terlibat dalam setiap kegiatan. Tapi akhirnya dia keteteran sendiri. Pekerjaannya jadi ada beberapa yang akhirnya merepotkan orang lain. Saya sudah mengingatkan, tapi dia tetap saja tidak mendengarkan saran saya. Baiknya gimana ya Pak dan Ibu? Ya ini untuk Yanti. Kalau melihat situasi ini sepertinya teman Yanti ini tidak memberikan prioritas ya. Dan kadang-kadang akhirnya pakai kekuatan sendiri semua mau dikerjakan. Karena sebetulnya yang penting adalah kita bertanggung jawab akan setiap pekerjaan itu ya. Jadi Yanti berdoa supaya bisa berbicara dengan hikmat Tuhan. Ingatkan pentingnya prioritas karena Tuhan melihat bukan soal banyaknya pelayanan tapi kualitasnya. Makanya kan ditanyakan hambaku yang setia, yang menyelesaikan. Karena Tuhan mau cari orang yang setia, yang dapat menyelesaikan pekerjaan pelayanan itu dengan baik. Ya. Iya, jadi Yanti betapa luar biasa ya ketika kita melayani macam-macam kita hadapi. Tetapi yang penting kita harus jaga hati kita nurani yang murni ya. Sehingga kita dengan teman kita ini, kalau kita murni dalam kemurnian, pasti yang keluar dari kita, nasihat kita atau semua yang mungkin teguran kita kepada orang ini pasti akan disertai oleh Tuhan. Menjadi bijaksana dan Yanti luar biasa ya karena Yanti juga melihat dan terbeban dengan temannya ini ya. Jadi kita mau berdoakan ya supaya Yanti tetap ada jadi nggak jadi kesel. Jangan terpancing nggak terpancing gitu dengan teman yang akhirnya merepotkan orang lain gitu. Maksudnya mau baik malah jadi merepotkan ya. Jaga hati kita supaya tetap kita dalam kemurnian dan kita akan sampai kepada tujuan karena iman kita nggak akan kandas kalau hati nurani kita murni ya. Nah Yanti sebelum kita doa, Yanti nanti kalau menghadapi temannya ini doa dulu ya. Pertama dan yang kedua minta hikmat Tuhan. Supaya nanti waktu menyampaikannya itu dengan otoritas yang dari Tuhan ya. Jadi kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk temannya dari Yanti ini yang sepertinya justru banyak hal yang dilakukan merepotkan dan mengganggu pelayanan juga yang lain. Kayak berdoa Tuhan urapi Yanti, beri hikmat pada Yanti untuk berbicara dengan kebenaran, dengan kasih, dengan kemurnian kepada sahabatnya ini. Sehingga ketika Yanti berbicara dengan sahabatnya ini, sahabatnya bisa menerima nasihatnya dengan baik. Kayak berdoa untuk sahabatnya Yanti ini, Tuhan jamah hatinya supaya dia melihat dan mendengar nasihat dari temannya sebagai satu bentuk teguran yang baik untuk membuat hidupnya kembali kepada rencana Tuhan dan melakukan apa yang benar. Kayak berdoa Tuhan berkati Yanti, di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah kita ada lagi nih dari Nita Fania. Ya. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Malam juga ya. Nita ya. Dengan Nita ya. Bagaimana ya menghadapi tetangga yang suka nyinyir? Wah ini seru juga nih ya. Ini seru ya. Padahal udah ditegur baik-baik. Malah makin tambah nyinyir. Dibilang sok paling pinter. Capek jadinya menanggapi tetangga seperti itu. Wah, baiknya diapain ya Pak dan Bu? Mohon sarannya. Wah ini seru juga ini ya yang dihadapi Nita ya. Memang di dalam hidup macam-macam dan sebetulnya ini iblis ingin berusaha hati kita tergoyah ya. Hati kesel. kita tuh jadinya nggak murni lagi, kesel lah, aduh jadi mau marah lah gitu ya dan sebagainya. Sepertinya hati kita yang kita udah jaga ini kepingin diganggu gitu ya. Oleh sebab itu gak usah kaget Nita, bahwa di dalam dunia ini memang banyak hal itu bisa terjadi saja. Tapi yang penting adalah kita
di hadapan Tuhan hati kita Ya. adalah murni ya. Meskipun tetangga kita yang seperti itu ya kan Tuhan bilang apa tadi, apa katanya, suruh mengampuni Iya, iya. orang yang bersalah kepadamu gitu ya, Menyakiti. dan menyakiti kita gitu ya. Iya, Yang iya. penting hati kita seperti itu. Hati kita Iya. tidak mau jadi kesel, hati kita Iya. tidak mau jadi marah. Minta kepada, kalau saya menghadapi seperti ini, saya biasanya doa, Roh Kudus tolong jagai hatiku supaya hatiku tidak tercemar Iya. oleh kekesalan, oleh kemarahan, jengkel dan sebagainya ya. Jadi yang penting secara pribadi kita menjaga hati kita. Iya. Sebab apa? Ketika hati kita murni, kita punya otoritas. Iya. Ya. Nah, Nita sebelum didoakan nanti dengan saya coba mau menguatkan tadi disampaikan. Jadi gini, masalah itu bukan apa yang di luar kita yang menyerang kita, yang mengganggu kita. Tapi masalah sebetulnya adalah bagaimana respon kita, apa yang di dalam kita. Karena kita menghadapi orang bisa macam-macam karakternya. Iya. Tapi kalau kita responnya benar dan kita juga tidak mau hati kita tercemar, kita seperti punya benteng. Jadi apa yang dari luar itu tidak bisa mengganggu kita. Jadi hari ini melalui kejadian ini Nita lagi dilatih nih. Dilatih belajar menguasai diri, belajar jaga hati, dan belajar juga bisa mengampuni orang lain. Yuk kita doakan ya. Iya. Silakan ya. Ya, karena kita tidak bisa merubah orang. Iya. Ya, kalau tetangga seperti itu ya sudah, kita bawa ke Tuhan, kita percaya. Yang penting diri kita, hati kita terjaga terus ya. Murni. Mari kita berdoa dan kita juga mau berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Tetangganya yang nyinyir juga. Karena ini memang sering terjadi ya. Iya. Mari kita Oke. datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Amin. Sangat bersyukur. Iya. Firman-Mu itu terus Amin. mengawal kami, membimbing kami, Amin. sehingga kami tidak terjerumus kepada yang kegagalan, Amin. kepada hal-hal yang membuat kami kandas, iman kami kandas. Kami bawa Nita di hadapan-Mu, saudari kami yang kekasih Nita, anak-Mu yang terkasih Amin. ini. Amin. Tuhan, kalau di hari ini mengalami tetangga yang suka nyinyir, yang Ya, selalu Tuhan. berusaha untuk menjatuhkan dia atau membuat suasana menjadi tidak enak, Tuhan, kami berdoa saat ini untuk Nita. Kami percaya sebagai orang yang percaya kepadamu, Yesus, kami sudah diberikan oleh-Mu firman yang membentengi kami. Amin. Kalau Engkau berkata, jagalah hati untuk tetap murni di hadapan Tuhan, supaya iman kami tidak kandas. Demikianlah kami mau lakukan itu, Tuhan. Kami mau menjaga hati kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, hati kami tetap terjaga. Apapun yang dilakukan orang lain terhadap kami, hati kami tetap dipenuhi dengan shalom Amin. dan kasih. Serta kami terus mau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Dan hari ini kami percaya ketika hati kami terjaga murni, dari situlah terpancar kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh dengan integritas, penuh dengan hal-hal yang baik. Dan ketika kami ada di dalam kemurnian hati, maka kami percaya ada kuasa dan otoritas Tuhan, sehingga kami memiliki benteng yang teguh untuk tidak terintimidasi oleh apapun. Kami mengucap syukur Roh Kudus menolong kami, khususnya menolong Nita, Tuhan. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang lain, sahabat kami yang lain yang mengalami hal yang sama. Kami mau terus menjaga hati kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk bisa menjaga hati kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat sampai kepada destiny kami yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini firman-Mu memberikan satu kekuatan bagi sahabat saudara kami Yanti, sehingga Yanti di hari-hari ke depan ada di dalam shalom terus, karena kemurnian hatinya membawa satu kehidupan yang indah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, yang kita perlu ingat supaya kita hidup dengan hati nurani yang murni, yang pertama adalah hati nurani yang murni membuat kita dapat hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan membuat kita memiliki integritas, dan integritas membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk hidup benar dan memiliki keberanian untuk berkata benar.
Nah, yang kedua, hidup dengan hati nurani yang murni membuat kita dapat memiliki kepekaan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, membuat kita juga dapat berespon, bertindak dan berkata-kata dengan benar. Sehingga jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan pada akhirnya kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, hidup dengan hati nurani yang murni adalah hal yang sangat penting dan prioritas. Karena kalau kita menolak hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita ini akan kandas. Jadi kehidupan kita seperti kapal yang kandas atau karam karena terkena batu karang. Sehingga kita tidak dapat sampai kepada tujuan kita, yaitu tidak dapat menggenapi rencana Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa kehidupanmu, pernikahanmu, keluargamu, kariermu, bahkan usaha bisnismu juga seperti sedang kandas dalam situasi yang sulit? Mari buka hatimu, datang kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk memurnikan hati nuranimu dan membuat semua yang tidak benar di dalam hati kita, supaya hati nurani kita hari ini dimurnikan, sehingga iman kita tidak kandas. Katakan bahwa kami menolak semua ketidakmurnian. Dan saat ini juga darah Yesus menguduskan hati kami. Amin. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Oh, aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu Bapa, kami bersyukur karena hanya oleh anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melayani dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang murni, dengan tidak kompromi, berani untuk bersikap benar dan untuk berkata benar. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan dalam integritas. Sehingga kami memiliki keberanian, kuasa, dan otoritas untuk bertindak benar dan berkata benar. Maka kami tidak bisa diintimidasi, dimanipulasi, dipermainkan, dipermalukan, dan ditindas oleh siapapun. Sebab roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan sahabat DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku bersyukur